Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari negara hukum. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. B. Ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum ada 7. Yang pertama adalah adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Ciri-ciri negara hukum dapat dilihat di mana negara tersebut memiliki susunan sistem ketatanegaraan atau kelembagaannya yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis. Yang kedua, hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan dan aturan dalam segala bidang. Ciri-ciri negara hukum satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan rakyatnya tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum termasuk para petinggi negara. Yang ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Ciri-ciri negara hukum yang paling utama adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Bagi para pelanggar HAM bisa dijatuhkan hukuman yang tegas. Yang keempat, ada sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum dan menempatkan hukum yang sama sehingga tidak adanya berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Ciri-ciri negara hukum selanjutnya yaitu adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih. Jika permasalahan atau konflik, maka lembaga yang berwenang mampu menerapkan hukum yang tepat sesuai yang berlaku. Yang keenam, adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurusi tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang. Sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang hanya melibatkan perseorangan saja. Adanya hukum pidana dan hukum perdata inilah yang merupakan ciri-ciri negara hukum dan negara dapat disebut sebagai negara hukum. Dan yang terakhir, yang ketujuh, legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Legalitas dalam hukum adalah asas yang fundamental untuk digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Legalitas ini pula yang memberikan batasan wewenang para pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan jika mereka melanggar hukum yang berlaku. Demikian, secara umum ciri-ciri negara hukum pada suatu negara, hampir semua negara di dunia adalah negara hukum. Namun, menganut konstitusi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis negara hukum yang diberlakukan. Alasan suatu negara menjadi negara hukum antara lain seperti demi adanya legitimasi demokrasi, demi kepastian hukum, adanya tuntutan perlakuan yang sama dan tuntutan akal budi. Tipe negara hukum. Di sini saya menjelaskan tipe negara hukum dari mulai tipe negara polisi, negara hukum formal, dan negara hukum material. Yang pertama, negara polisi ialah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Pada tipe ini, negara bertugas menjaga tata tertib atau negara penjaga malam, dan pemerintahan hanya bersifat monarki absolut. Ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara polisi. Penyelenggaraan negara positif atau terbuka. Yang kedua, penyelenggaraan negara bersifat negatif, menolak bahasa yang mengancam negara atau keamanan. Yang kedua, negara hukum formal. Negara hukum formal ialah negara yang segala tindakannya didasarkan atas hukum tertulis yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formal. Negara hukum
material merupakan tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atas berlaku asas legalitas. Indonesia sebagai negara hukum. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukannya amandemen dan sebelum dilakukannya amandemen. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita menjadi sebuah negara yang aman, tentram, dan sejahtera, dan juga tertib, di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan juga keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan perkelompok masyarakat. Ada beberapa pernyataan yang mencerminkan Indonesia itu sebagai negara hukum. Yang pertama, pada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, yang kedua bab 10 pasal 27 ayat 1, yang ketiga pasal 28 ayat 5.